Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurlander, NIM 16024-230, kelas H mata kuliah hukum internasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perjanjian internasional. Yang pertama itu peristilahan dan ruang lingkup. Nah, perjanjian internasional merupakan dasar pembentukan dari sebagian besar hukum internasional modern. Perjanjian internasional dibentuk untuk memenuhi kebutuhan mendasar negara-negara dan untuk mengatur dan membawa stabilitas dalam hubungan timbal balik di antara mereka. Sebagai instrumen untuk memastikan stabilitas dan ketertiban dalam hubungan internasional, perjanjian adalah salah satu elemen terpenting dalam perdamaian dan keamanan internasional. Inilah sebabnya sejarah hukum internasional selalu menjadi sumber utama hubungan antar entitas yang sekarang dikenal sebagai negara. Seiring dengan perkembangan hukum internasional yang semakin pesat dan semakin kompleksnya suatu entitas yang mampu menjadi subjek-subjek hukum internasional, maka mendefinisikan suatu perjanjian internasional itu tidaklah mudah. Apalagi saat ini kita mengenal beberapa nomenklatur atau penyebutan yang merujuk dan memiliki makna sebagai perjanjian internasional itu sendiri, seperti protokol, konvensi, charter, modus vivendi, agreement, final act, declaration, dan sebagainya. Nah, beberapa perbedaan di antara nomenklatur tersebut yaitu pertama, treaty. Nah, rata-rata negara-negara pasti menggunakan treaty. Jadi treaty itu adalah istilah untuk perjanjian multilateral antar banyak negara yang substansi dari perjanjiannya sangat penting bagi para pihak. Terus selanjutnya ada konvensi. Konvensi sendiri itu merupakan perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konferensi. Habis itu ada MOU atau Memory of Understanding. Nah, MOU ini merupakan perjanjian internasional yang kurang resmi sehingga bersifat non legally binding. Nah, habis itu ada deklarasi atau pernyataan. Ini merupakan kesepakatan para pihak yang hanya bersifat umum dan mengatur hal-hal pokok. Habis itu ada statuta dan piagam atau statut dan charter. Nah, dua istilah ini sama-sama digunakan dalam perjanjian internasional yang diadakan oleh organ internasional dan biasanya dijadikan sebagai konstitusi atau dasar terbentuknya organisasi internasional tersebut. Habis itu adalah modus vivendi. Nah, ini saya kurang mengerti, jadi saya bacakan sedikit saja. Jadi modus vivendi itu merupakan istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional untuk instrumen kesepakatan bersifat sementara dan kurang resmi. Nah, jadi walaupun banyak istilah yang digunakan, akan tetapi secara sederhana perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian yang dilakukan subjek-subjek hukum internasional dan menimbulkan suatu akibat hukum, yaitu timbulnya suatu hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan hukum internasional. Nah, hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur di dalam Vienna Convention on the Law of Treaties 1969. Nah, perjanjian internasional didefinisikan pada pasal 2 Vienna Convention on Law of Treaties 1969, yaitu suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu berupa instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan dengan bentuk penamaan apapun. Habis itu definisi perjanjian internasional juga dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri, yaitu pada pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Mukhtar Kusumatmaja juga membuat rumusan terkait definisi perjanjian internasional, yaitu bahwa perjanjian internasional merupakan perjanjian yang diadakan oleh anggota masyarakat bangsa-bangsa yang mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Ya, berdasarkan uraian beberapa definisi tersebut, maka secara umum dapat disimpulkan beberapa unsur menjadi syarat suatu kesepakatan dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional. Poin A, perjanjian internasional harus berbentuk tertulis
agar dapat dijadikan bukti otentik bahwa perjanjian tersebut memang ada dan benar merupakan hasil dari kesepakatan para negara pihak. Biasanya kesepakatan itu akan dirumuskan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh para pihak. Terus poin B, perjanjian internasional diatur oleh hukum internasional dikarenakan perjanjian internasional pasti membebani para pihak dengan hak dan kewajiban sehingga muncul akibat hukum bagi para pihak. Terus poin C, perjanjian internasional mempunyai objek tertentu. Pada prinsipnya, setiap perjanjian pasti memuat objek yang akan diperjanjikan. Begitu juga dengan perjanjian internasional dengan objek yang tersebut menjadi nama dari perjanjian yang akan dilaksanakan. Habis itu terhadap sumber hukum perjanjian internasional. Yang pertama ada pemahaman terhadap artikel 38 ayat 1 of the Statute of the International Court of Justice. Sumber hukum internasional diatur dalam pasal 38 ayat 1 Statut Mahkamah Internasional. Statut Mahkamah Internasional menentukan sebagai berikut. The court whose function is to decide in accordance with international law such dispute as are submit to it shall apply. Nah, ketentuan tersebut menentukan bahwa mahkamah yang mengemban fungsi utama untuk memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya harus memutus perkara berdasarkan hukum internasional yang mencakup 1. Perjanjian internasional baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. 2. Kebiasaan internasional, prinsip atau asas-asas hukum umum yang diakui oleh negara atau bangsa-bangsa yang beradab. 4 itu putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana yang bereputasi tinggi dari berbagai bangsa. Nah, ketentuan tidak dapat dipisahkan dari pasal 38 ayat 2 yang menentukan bahwa keberadaan sumber hukum internasional itu tidak dapat mengesampingkan kekuasaan mahkamah untuk memutus perkara berdasarkan asas ex equo et bono dalam hal para pihak menerima penerimaan asas itu. Ex equo et bono merupakan frase yang diambil dari tradisi civil law yang berarti dalam keadilan dan keterbukaan, injustice and fairness, sesuai dengan keadilan dan kebaikan, according to what is just and good, atau sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan, according to equity and conscience. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang ataupun tidaknya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.